Halo sobat cerita media. Kali ini kita akan membahas perkembangan media, di mana kita akan bahas perubahan dari bentuk media hingga dampak yang dirasakan oleh jurnalis. Tapi tema yang akan kita angkat kali ini adalah dalam dunia multimedia butuh apa aja sih? Nah, sebelumnya aku akan bahas dulu nih judulnya. Dari judulnya multimedia itu butuh apa aja? Karena secara perkembangan dari media itu sekarang butuh namanya skill multimedia nih teman-teman, dimana kita medianya udah berubah media online dan ada tuh namanya digitalisasi konten. Jadi konten itu secara digital atau ada di komputer atau di internet nih teman-teman. Oke, tanpa nunggu lama-lama kita akan masuk ke pembahasan kali ini. Bagian pertama aku akan membahas sedikit dan singkat tentang media dari bentuknya nih, perkembangan media dari bentuknya. Yang pertama ada retorika, itu bentuknya secara langsung nih, penyampaian informasi secara langsung pada masyarakat. Untuk yang kedua ada akta diurna, bentuknya itu papan pengumuman yang menyampaikan informasi juga nih sama kayak retorika. Keduanya digunakan untuk menyampaikan kebijakan dari para penguasa. Nah, masuk ke depan itu ada koran yang muncul karena adanya teknologi mesin cetak. Walaupun waktu itu koran belum dianggap atau diasosiasikan ke dalam kegiatan jurnalisme. Tapi informasi di sini udah mulai rinci nih teman-teman. Masuk selanjutnya itu ada televisi sama radio nih teman-teman, langsung satu paket nih. Kehadiran keduanya ini tuh mulai menggeser sedikit nih dari si media cetak atau koran cetak atau tadi media konvensional koran yang pertama kali muncul. Nah, salah satu stasiun TV-nya tuh atau salah satu stasiun radio itu adalah BBC nih yang pertama kali menggunakan. Nah, keduanya itu menjadi digunakan sebagai media penyampaian informasi nih. Tapi ingat teman-teman, kalau radio itu menggunakan atau memanfaatkan suara atau audio, dan televisi itu memanfaatkan gambar dan audio. Ada ketinggalan satu lagi nih teman-teman, yaitu media online. Nah, media ini akan kita bahas lebih banyak, di mana ini akan bersangkut pautan dengan namanya jurnalisme multimedia, di mana dibutuhkan skill multimedia nih teman-teman. Oke, kita langsung masuk aja ke skill yang dibutuhkan atau sesuai judul nih, dalam multimedia apa aja sih yang dibutuhkan? Oke, masuk ke dalam skill multimedia yang dibutuhkan oleh jurnalis saat ini tuh sebenarnya ada banyak nih teman-teman, seperti mencakup kegiatan atau membuat audio, terus ada membuat video, foto, dan grafik nih teman-teman. Kalau menurut Mindy McAdams itu bilang gini, your core duties will involve a variety of multimedia, audio, video, photos, informational graphics, and motion graphics to support our core news content. Yang dimana berarti jurnalis itu harus menguasai bidang-bidang tersebut, atau itu mengubah cara kerja dari jurnalis teman-teman, di mana waktu pada media konvensional seperti televisi dan radio terus ada koran, itu jurnalis itu terdapat spesialisasi tersendiri, di mana spesialisasinya itu seperti misalkan antara wartawan radio, cetak, dan televisi, di mana mereka berfokus pada bidangnya mereka sendiri. Nah, kalau di multimedia tuh jurnalis dituntut untuk bisa semuanya, dari membuat audio, terus membuat konten video, membuat konten foto yang disajikan dalam satu web atau blog nih teman-teman. Tapi jurnalis juga itu dalam dunia multimedia sekarang ini atau dalam dunia media online ini mendapatkan tantangan baru, yaitu adanya citizen journalism, di mana di sini masyarakat itu dapat memproduksi informasi juga, tidak harus mereka yang berprofesi sebagai jurnalis, di mana peristiwa atau fenomena ini dinamakan prosumsi, yang mengacu pada kegiatan di mana konsumen dapat juga memproduksi informasi dan juga mengkonsumsi informasi. Tentunya hal ini mendorong berbagai informasi yang banyak nih teman-teman. Tapi sebagai jurnalis, mereka harus mencari informasi yang begitu valid dan tentunya harus ditampilkan semenarik mungkin. Makanya jurnalis membutuhkan skill multimedia tersebut, yang seperti aku bilang, membuat foto, membuat audio, membuat video untuk menampilkan informasi yang valid dari hasil wawancara atau mungkin dari hasil terjun ke lapangan langsung. Jadi informasi mereka yang valid itu tidak terkesan membosankan dan dapat dibaca oleh masyarakat luas nih teman-teman, dan dapat mengatasi hoax juga. Untuk kegiatan selengkapnya tentang multimedia seperti unsur-unsurnya seperti ada audio, foto, dan sebagainya, itu sudah aku jelaskan nih dalam podcast aku yang edisinya tentang multimedia nih teman-teman. Teman-teman bisa langsung aja dengerin langsung di Anchor aku, nanti aku kasih di link description di bawah, teman-teman bisa dengerin di situ untuk selengkapnya. Dan sekarang kita sudah ada di penghujung video nih, dimana aku mau simpulin nih bahwa perubahan yang terjadi dalam media itu tidak terjadi hanya dalam bentuk saja,
perubahan dalam bentuk itu ternyata mempengaruhi cara kerja dari jurnalis untuk memproduksi informasi, dan tentunya berdampak juga nih pada cara masyarakat mengkonsumsi informasi, di mana tadi munculnya fenomena prosumsi nih teman-teman. Oke, sekian pembahasan dalam video kali ini. Aku Kavin ucapkan terima kasih.